Sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, makna dari karakteristik hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Penggolongan hukum. A. Berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional. Hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional. Hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing. Hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja. Kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis, yang dibedakan menjadi dua macam. A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal. D. Berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material. Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Yang kedua, hukum formal. Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. 2. Hukum yang mengatur. Hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. G. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih.
H. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagang. Selanjutnya, Tata Hukum Indonesia. Tata Hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Tata Hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Hak tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. A. Proklamasi Kemerdekaan. B. Pembukaan UUD. B. Sistem peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan merupakan lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di bawah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Klasifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum. 2. Peradilan agama. 3. Peradilan militer. 4. Peradilan tata usaha negara. B. Mahkamah Konstitusi.